bukan KKN Desa Penari, tapi ini sebuah kisah horor yang terjadi sewaktu KKN di sebuah desa yang ada di Poso. Nonton cerita ini sampai habis. Selamat datang di Creativity, tempat cerita horor, misteri, dan lain-lain. Tapi khusus untuk cerita horor, terserah kalian mau percaya atau enggak. Yang penting semua yang denger happy. Buat teman-teman yang mau nonton versi bahasa Manadonya, bisa nonton di TikTok Creativity ya. Cerita kali ini dikirim oleh salah satu teman TikTok kita yang namanya ini. Terima kasih sudah kirim. Buat teman-teman yang mau kirim cerita juga, bisa kirim lewat email atau DM di TikTok dengan format yang seperti ini. Oke, kalau udah kita langsung lanjut ke ceritanya. Kisah ini terjadi tahun 2021, di mana Aul yang adalah pengirim cerita ini masih berstatus sebagai mahasiswa di sebuah universitas yang ada di Poso. Saat itu, Aul dan teman-teman seangkatannya akan melakukan program KKN di desa-desa atau di tempat daerah yang sudah ditentukan oleh kampusnya. Nah, mereka tuh dalam satu tim ada posko utama. Posko utama itu yang ada di kecamatan, kemudian mereka dipecah-pecah lagi menjadi kelompok kecil yang akan bertugas di kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Satu kelompok itu ada 4 orang, kelompoknya Aul. Ada 2 orang perempuan, termasuk Aul, dan juga ada 2 orang laki-laki. Pokoknya ada program kerja yang mereka lakukan selama 3 bulan KKN di sana. Tapi sebelum melaksanakan program kerja tersebut, mereka harus survei posko atau tempat akomodasi mereka. Jadi mereka datang tuh di rumah yang akan mereka tempati dan melakukan bersih-bersih di area rumah tersebut. Karena kebetulan rumah itu katanya emang kosong, jadi emang harus dibersihin. Bagi-bagi tugas lah mereka, ada yang di dalam rumah, ada yang di area luar rumah. Kebetulan saat itu Ayu ditugaskan untuk bersih-bersih di dalam rumah dan Aul bersih-bersih di halaman rumah. Udah asik bersih-bersih, tiba-tiba Aul dengar suara teriakan kencang banget dari dalam rumah. Aul langsung panik, ada apa tuh? Buru-buru masuk ke dalam rumah, tapi sebelum masuk tiba-tiba Ayu lari teriak histeris keluar. Aul langsung nanya dong, kenapa Yuk? Ayu ternyata kaget karena pas dia lagi bersih-bersih di area kamar mandi, tiba-tiba shower yang gak disentuh sama sekali itu nyala. Jadi airnya keluar deras banget. Jadi Ayu kaget, takut, makanya dia teriak histeris lari keluar. Dan dengar itu Aul dan teman-teman laki-lakinya mereka berusaha untuk menenangkan si Ayu. Karena itu baru hari pertama, jadi mereka tuh gak mau ada pikiran-pikiran negatif gitu di rumah itu. Jadi mereka bilang, udah gak apa-apa Yuk, mungkin emang airnya lagi deras aja mungkin, jadi ya udahlah gak usah terlalu dipikirin. Lewatlah hari itu, mereka sudah melakukan bersih-bersih rumah untuk mereka tempati, dan esoknya mereka sudah mulai melaksanakan program kerja mereka. Semuanya berjalan normal dan ada satu waktu mereka harus pergi ke posko utama yang ada di kecamatan. Karena ada diskusi gitulah, selama semingguan mereka di sana tidak menempati posko yang ada di kelurahan. Nah, pas program kerja di kecamatan selesai, mereka pun kembali ke posko yang ada di kelurahan. Dan karena masih asik ngumpul, jadi ada beberapa teman-teman dari posko lain yang ikut nyusul ke posko mereka, poskonya si Aul. Lagi nongkrong, tapi karena udah asik banget nih ceritanya, jadi mereka udah lupa waktu. Udah hampir lewat tengah malam, mereka masih nongkrong di depan rumah atau tempat akomodasi mereka. Nah, di rumah itu, jadi posisinya tuh rumahnya ngadep lapangan. Jadi ada lapangan bola, terus di samping rumahnya ada bangunan tua yang sudah hampir hancur. Nah, mereka masih asik ngobrol-ngobrol dan si Aul tiba-tiba lihat sesuatu nih dari arah lapangan bola. Dia lihat ada nenek-nenek lagi jalan bolak-balik di lapangan itu. Aul kaget dong. Maksudnya ngapain nenek-nenek lewat tengah malam terus jalan di area lapangan itu? Tapi masih positive thinking. Mungkin mau memberi makan sapi yang ada di situ. Tapi dilihat-lihat lagi, itu nenek-nenek kok gerak-geriknya aneh gitu. Masalahnya nenek-nenek itu hanya bolak-balik
di tempat yang sama. Nah, karena gerak-gerik yang aneh, jadi Aul memperhatikan nenek-nenek ini dengan detail. Pas lagi merhatiin, tiba-tiba nenek-nenek itu hilang. Aul shock dong. Masanya ini gak kemana-mana tuh nenek-nenek, tiba-tiba hilang aja gitu. Dia langsung bilang ke teman-teman, guys kayaknya kita masuk aja nih, perasaan gue udah gak enak banget. Jadi Aul dan teman-teman masuklah ke dalam rumah. Tapi belum istirahat tuh, mereka masih ngobrol-ngobrol. Nanti udah lewat jam 1, baru teman-teman dari posko lain itu kembali pulang ke posko mereka masing-masing. Dan Aul dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat. Pas lagi istirahat, Aul yang katanya waktu itu udah setengah sadar, ngerasa gelisah gitu, gak bisa tidur. Pokoknya dia merasa ada yang merhatiin dia selama dia tidur. Terus tiba-tiba Aul ngerasa kayak harus bangun gitu. Tapi pas dia buka mata, tepat di depan matanya ada sosok nenek-nenek yang tadi dia lihat di lapangan lagi melotot ke arah dia, sambil badan nenek itu kayak mau nimpa si Aul gitu. Dan nenek-nenek itu bilang, "Saya akan bunuh kamu." Aul langsung panik, teriak histeris, tapi anehnya gak ada suara yang keluar. Badannya pun gak bisa digerakin sama sekali. Aul ketindihan. Dan dia sadarnya nanti pas orang-orang tuh udah ngumpul bangunin dia gitu. Dia ceritalah ke mereka apa yang terjadi dan dia ditenangkan dan disuruh untuk beristirahat dulu. Besoknya mereka ceritalah ke warga yang ada di desa tersebut atau di kelurahan tersebut tentang kejadian yang mereka alami. Dan menurut Aul sebenarnya ini kejadian yang kesekian gitu. Jadi udah ada kejadian-kejadian lain yang mereka rasakan, ada gangguan-gangguan lain lah. Mulai dari suara tiba-tiba shower nyala, tiba-tiba ada orang batuk padahal gak ada orang yang sakit batuk pada saat itu. Tiba-tiba tengah malam ada suara orang motong kayu di depan atau di area rumah mereka tinggal. Dan ternyata menurut warga setempat, rumah yang mereka tempati itu udah terkenal angker dari dulu. Makanya rumahnya udah lama kosong. Dan bangunan yang ada di samping rumah mereka adalah bekas tempat tinggal dari nenek-nenek yang dulunya mempunyai ilmu hitam. Katanya sih nenek-nenek itu sampai akhir hayatnya mau mati pun susah karena ilmu yang dia punya itu. Pas denger itu, Aul dan teman-teman kaget dan mereka berdiskusi gitu, terus gimana nih? Kita juga nggak mau kalau misalnya ada gangguan ini kebawa sampai di rumah. Jadi warga setempat itu menyarankan untuk mungkin bisa berziarah ke makam nenek itu yang ternyata ada tepat di belakang rumah akomodasi atau posko mereka. Jadi pergilah Aul dan kawan-kawan ke sana berziarah dan akhirnya kembali ke daerah mereka masing-masing. Begitulah ceritanya teman-teman, mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengalami gangguan sewaktu KKN seperti Aul dan kawan-kawan. Makanya tetap berdoa ya guys. Dan buat teman-teman yang mungkin pas KKN pernah mengalami kejadian yang sama atau bahkan lebih parah, bisa DM di TikTok Restivity atau lewat email di email yang ada di bio. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel, like and share juga kalau kalian suka videonya. Nyalain juga tombol notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya.